Pada episode kali ini kita akan membahas soal jangan memasuki satu negosiasi transaksi dengan frontal. Intinya sederhana. Jangan kita masuk dengan satu sikap bahwa ini kalau dikasih gua ambil, kalau enggak ya udah gitu. Take it or leave it istilahnya. Lu kan yang lagi susah gitu. Lu kan yang lagi butuh jualan. Ya ngikutin gua gitu. Nah, jangan. Ini hasilnya sekalipun kita dapat, hasilnya nggak enak juga gitu. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan satu pembelian, itu kan sebenarnya nggak cuma di saat itu saja terjadi transaksinya. Tapi selesai transaksi, sebenarnya kan masih ada relationship yang berlanjut nih. Masih ada hubungan lebih lanjut antara kita dan pihak penjual gitu. Misal contoh, kalau misalnya kayak kita beli properti gitu, beli rumah atau beli apartemen gitu yang udah jadi gitu segala macem, kan begitu selesai transaksi nih, terus tiba-tiba kita mulai tinggal, terus rumahnya bocor. Kalau nggak bocor, terus ada apalah gitu yang loh kok begini keadaannya gitu. Waktu itu saya ngeliat nggak gini gitu, katanya dulu nggak begini. Nah, kalau kita udah pernah ngelakuin negosiasi yang frontal sebelumnya, yang kita maksa, pokoknya ikutin saya. Kalau kamu nggak kasih, ya sudah, saya pergi. Nah, kalau kita udah pernah ngelakuin negosiasi yang frontal seperti itu, yang dalam tanda petik menyakiti pihak penjual, nah itu ya bisa jadi urusan-urusan yang kayak begitu-begitu berikut-berikutnya jadi nggak enak sih gitu. Karena kita akan selalu menerima kembali apa yang kita berikan ke orang lain. Nah, kalau dibalikin lagi misalnya, kan yang butuh gitu. Kok toiletnya begini? Oh, gitu. Lu kan yang butuh. Terus kitanya mau ngamuk-ngamuk gitu, lu mesti ganti gini. Ya kalau misalnya ujungnya nanti dia nggak bergeming, maksudnya ya udah biarin aja. Dia lipet tangan gitu terus kita mau ngapain? Lapor polisi? Mau bawa ke pengadilan? Kalau kasusnya cuma nominal ekonomisnya nggak besar, ya berat juga ya kalau kita dikit-dikit lapor polisi lah atau bawa ke pengadilan. Buset, itu luar biasa banget sih gitu. Nah, jadi penting banget buat kita untuk menghindari tipe negosiasi yang sangat frontal kayak gitu. Di sisi lain, kita coba bayangin psikologisnya seorang penjual properti, terutama untuk penjual properti perorangan, yaitu properti secondary. Gitu. Coba bayangin nih, dia dalam kondisi butuh uang banget. Dia udah kasih harga turun di iklan. Jadi yang nelpon dia banyak. Dia mengalami satu godaan. Waduh, ini saya udah kasih diskon 10% atau 20% dari harga pasar. Yang nelpon saya hari ini ada 5 orang. Kalau dia nggak jaga harganya dengan baik, melainkan dia tergoda untuk, wah ini kan banyak peminatnya nih, yaudah nih, yang kelima gue naikin lagi aja harganya gitu. Mana tahu deal sama yang kelima kan. Terus, yang pertama memang sih udah ngasih tanda jadi, tapi ini proses KPR-nya lama nih, nggak jelas nih gitu. Terus ya udah, nanti kalau misalnya yang ini duluan, ya udah deh yang duluan aja deh, yang itu langsung saya balikin aja uang tanda jadinya gitu. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang mungkin saja dilakukan oleh si penjual gitu, apalagi kalau dalam kondisi dia butuh uang ya, BU gitu. Nah, ini yang kita perlu pahami gitu, dan kita perlu sepakati juga nih sama si penjual. Pak, kita tahu Pak, memang Bapak ngasih harga memang ini udah udah lebih murah nih gitu. Tapi kalau misalnya kita deal, nah kita mau coba proses KPR kan ini kan butuh waktu. Nah ini yang butuh dicari kesepakatannya juga, supaya kita juga nggak terlalu kekunci banget nih. Misalnya kalau KPR-nya nggak selesai dalam sebulan, nanti angus atau apa, wah itu kan ngeri gitu. Nah, psikologisnya si penjual, selain ketemu banyak yang nawar dan dia bisa aja tergoda untuk ngubah harga jadi lebih tinggi atau ya udah batal aja kalau gitu,
yang mana itu akan bikin kerugian finansial di sisi kita ya, karena kita udah keburu ngajuin ke bank, keburu bayar appraisal, itu kan lumayan ya, effort untuk ngajuinnya sama bayar appraisalnya kan lumayan. Di satu sisi yang lain, si penjualnya ini kan dia butuh uang ya gitu. Nah, ini yang kita perlu pahami. Kalau memang harga yang ditawarkan itu sudah cukup rendah gitu, memang seperti tips yang dulu pernah di-share juga, jangan terima tawaran pertama, tapi coba nego lagi. Ya, mana tahu dikasih kan. Kita tetap memperhatikan lebih lanjut sih kondisinya dia seperti apa gitu. Kita juga tetap lihat ini apakah kita terlalu neken dia atau bagaimana gitu. Jadi ada hal-hal lain yang kita perlu pertimbangkan di saat kita melakukan suatu negosiasi. Gaya bahasa kita pada saat kita melakukan suatu negosiasi itu juga satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kayak contoh, misalnya memang kita tahu nih dia kepepet banget dan kita iseng-iseng nanya kan, udah ada yang nawar berapa pak gitu. Dan misalnya nih dia jujur banget, dia bilang, waduh belum ada sih gitu, ini udah berapa bulan ngiklan tapi nggak ada gitu. Ya bisa juga itu teknik negosiasinya dia juga sih, supaya membuat kita iba dan oh ya udah deal aja deh langsung gitu. Nah, cuma supaya kita bisa mendapatkan penawaran yang terbaik dari si penjual tersebut kan, ya nggak ada salahnya kalau kita coba bilang bahwa oh, saya pengen sih gitu, tapi saya ada keterbatasan budget juga nih, saya paling bisa di segini gitu. Possible nggak dikasih diskon kayak gini? Nah, itu kan kalau sudah kita membuka ruang untuk negosiasi, ya tinggal ya ketemunya di mana nih angkanya. Nah, itulah. Tapi yang pasti, tolong hindari yang namanya negosiasi frontal gitu. Jadi pada saat udah nggak ada yang nawar segala macam, oh selama ini belum ada yang nawar, ya udah pak saya beli segini deh, langsung deal. Jangan terlalu dalam dan yakin dan langsung menjudge satu angka juga sih, berat akan berat di sisi psikologis si penjualnya juga gitu. Udah dia lagi desperado, kasihan, tiba-tiba berasa kayak ditekan lagi gitu. Ada baiknya kalau kita bilang, menyampaikannya dengan lebih rendah hati gitu, dengan bilang bahwa ya, kita mau bantu nih pak gitu, memang bapak kan susah ini, tapi di satu sisi kita juga ada keterbatasan nih pak gitu. Kira-kira gimana ya biar enaknya nih, sama-sama enak nih, kita bener-bener nih kita lihat, wah kondisi bapak kan juga kurang bagus nih gitu, apalagi belum ada yang nawar nih selama ini. Nah, ini kita coba bantu bapak deh gitu, kita udah tertarik juga, nah tapi kita juga ada keterbatasan nih pak gitu, jadi kira-kira bagusnya gimana nih. Nah, disitulah negosiasinya dilanjutkan dan pasti lebih enak jadinya. Nanti pada saat transaksi pun juga lebih enak. Dan kalau ada something wrong gitu, ada sesuatu yang salah-salah gitu di setelah transaksi berakhir segala macam, komunikasi antara pembeli dan penjual juga masih terjaga dengan enak gitu. Oke, demikian dulu untuk tips negosiasi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Bye.